Initiating system 1. System 1 loaded. Oleh karenanya menjaga lidah ini memang berat, sehingga dalam satu hadis lain Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu, surga kangen kepada 4 macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang kepengen benar masuk surga, ini malah surganya yang rindu, kangen benar kepengen dimasuki oleh 4 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, saliyil Quran. Orang yang gemar, hobi membaca Al-Quranul Karim. Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca? Ya, membaca Quran kan beribadah, dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Itu maksudnya. Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya. Kalau sudah kamu mengerti isinya, kamu bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi sungguh yang dimaksud di sini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi prosesnya setelah membaca, orang mengerti. Orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca. Kemudian apabila mengerti, dia terdorong untuk mengamalkan. Tahlil Quran bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran, tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qurani. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tahlil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi memberikan anjuran sangat, siapa yang ingin dekat dengan aku di hari akhirat nanti, bersahabatlah ia dengan yatim, dengan piatu, dengan janda-janda tua yang miskin, perlu uluran tangan, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bila diberikan kelebihan rizki oleh Allah, bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu. Mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang kelaparan, dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kesetiakawanan sosial ini, sampai dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap mendustakan agama. Kalau sudah dianggap mendustakan agama, artinya imannya dusta, dia sholatnya dusta, dia puasanya dusta. Siapa mereka itu? Fadzalika allazi yad'ul yatim, mereka orang-orang yang meninggalkan, menyia-nyiakan anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kepada yatim kejam, sadis, tidak punya kemanusiaan sama sekali. Maka mungkin kita yang rajin sholat, mungkin kita yang sudah 4-5 kali berhaji, bisa saja terhalang masuk surga. Karena di sebelah rumah kita ada anak yatim piatu, merintih kelaparan, menggigil kedinginan. Kita tahu kita mampu dan kita diam saja, tidak mau memberikan pertolongan. Itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Oleh karenanya, salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan.
Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, washaimina fi Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan masalah kita, wa hafizil lisan. Salah satu manusia yang dirindukan oleh surga ialah orang yang pandai menjaga lidahnya. Artinya dia bisa menempatkan diri kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Orang bilang memang kalau bicara itu perak, diam itu emas. Maksudnya diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri. Artinya tahu kapan waktunya bicara, kapan mestinya diam. Kalau waktu diam dia bicara, namanya dia tidak tahu diri. Kalau harus bicara dia diam, dia namanya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang seharusnya dia sampaikan. Sama saja ada orang bilang sedikit bicara banyak bekerja. Sebenarnya harus seimbang. Banyak bicara harus banyak bekerja. Biasanya kalau sedikit bicara banyak bekerja itu dua kemungkinan. Kalau nggak main catur, maling. Yang namanya maling, bicaranya sedikit. Maling buka jendela, lalu berbisik sama temennya. Sudah tidur. Ngomongnya segitu, selebihnya dia kerja serapi-rapinya. Sebaliknya, banyak bicara, sedikit kerja, bahkan nggak pernah kerja. Orang gila. Coba saja lihat orang gila, ngomong melulu. Kerjanya nggak ada. Jadi oleh karena itu memang harus seimbang. Pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Kalau menghadapi kebatilan kita diam, kata Nabi, as-sakitu 'alal batil syaitanun afra. Orang yang diam menghadapi kebatilan, setan ganggu. Masya Allah, saudara-saudara. Ada munkarat, ada maksiat, ada kebatilan, ada kezaliman. Dia diam tidak mau menyampaikan yang benar, itu setan ganggu. Sehingga dikatakan qulil haqqa walau kana murran, sampaikan, katakan yang benar walaupun pahit. Dan memang menyampaikan kebenaran bukan main pahitnya, bukan main getirnya, banyak resikonya. Tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan. Sebab kata Nabi tadi, orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gagu. Orang yang pandai menjaga lidahnya dirindukan oleh surga. Dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan, kecil, berat, saudara-saudara. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditegur, ditanya, kenapa kamu menangis Ibrahim? Saya ini seumur hidup pernah 3 kali berdusta, ya Allah. Bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu? Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong, bingung, nangis. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir. Nggak ada bingungnya, menghobi. Kalau nggak bohong, puyeng palanya. Tiap hari selalu mencari sasaran. Siapa lagi gue bohongin? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kelihatannya pekerjaan ini kecil, ringan, tapi sungguh berat. Mengerem lidah, menjaga lidah daripada perbuatan ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, apatah lagi sampai bersifat dusta dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya, dusta ini, kalau dalam agama, berdusta dalam agama, biasanya munafik. Mulutnya beragama, tapi hatinya kafir. Jelas itu munafik. Itu dusta juga. Dusta yang membawa kita kepada dosa kelas kasar. Ya kalau kita mendustai teman, memang dosa. Dosa yang nilainya tidak sebesar kalau kita mendustai agama. Tapi sungguh pun demikian, dosa kecil-kecil juga kalau ditumpuk banyak juga. Padahal kata Imam Ghazali,
hati itu seperti kaca. Dosa itu debu yang nempel di kaca. Kalau debu-debu itu terus numpuk, kita males ngelapnya, males ngebersihinnya. Jadi satu berkarat di kaca, susah banget ngebersihinnya. Coba kaca kalau udah karatan, pakai silet kita gosok, setengah mati. Begitu juga perbuatan dosa. Kalau kita senang dusta, biarinlah dosa kecil, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Numpuk berkarat di hati itu dosa. Nah, hati itu kalau sudah dilingkungi oleh karat, nur, cahaya kebenaran itu sulit untuk masuk. Karena dia sering berdusta, orang lain dianggap sama juga sama dirinya. Ini silakan. Oleh karenanya timbul sifat menyamakan orang lain dengan keadaannya sendiri. Dikala itu hati yang sudah penuh dengan noda-noda dosa itu sudah berkarat sehingga sulit untuk dibersihkan lagi. Itu sebabnya Nabi berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Bertakwa dimanapun saja kamu berada. Di pasar takwa kita, di kantor takwa kita, di masjid takwa kita, di rumah tangga bertakwa kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kita sih kadang-kadang takwa juga cuman musiman. Takwa kita pakai tempat. Asal lagi duduk di masjid dengerin pengajian, dengar kiai pidato, manggu takwa bener. Keluar dari masjid teler aja lagi. Takwa juga kita cuma pakai tempat. Nabi pesan dimanapun kamu berada, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu akan menghapus kesalahan yang kamu kerjakan. Kalau sadar kita, ya Allah tadi berdusta, astagfirullah, perbanyak istighfar. Ikuti. Jadi begitu tuh kaca kena debu, lap. Kena debu lagi, dilap lagi. Kena debu, dilap lagi. Insya Allah tidak sampai berkarat. Jangan lalu nunggu. Ntar aja dah taubat, udah tua-tuaan dikit. Kayaknya umur dia yang ngatur. Saudara-saudara, oleh karenanya ikuti perbuatan salah dengan kebaikan. Terselip kita berbuat salah, iringi dengan sedekah. Terselip kita melakukan dosa, iringi dengan istighfar. Melihat sesuatu yang haram, astagfirullahaladzim. Lalu dipalingkan, jangan mulut astagfirullah, mata melotot. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia mempergunakan akhlak yang baik. Ini pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karenanya dusta dengan seluruh akibatnya ini bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam masyarakat, bahkan pada akhirnya bagi kehidupan suatu bangsa dan suatu negara. Lidah yang kecil tapi besar akibatnya bisa menyengsarakan manusia atau menempatkan manusia dalam satu posisi yang tinggi. Kalau kita adakan satu perbandingan, Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali saja berdusta, nangis di hadapan Allah. Kita yang hampir tidak ada hari, ya kalau orang sekarang bilang tiada hari tanpa olahraga. Rasanya kita kalau mau jujur bisa juga bilang tiada hari tanpa bohong. Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan kita gantung dengan janji itu. Padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah ini enak saja. Gampang dah.
Tar. Sok. Gampang dah itu mah. Beres dah beres. Enggak ada yang enggak beres. Semuanya kalau lidah kita beres, gampang, ntar, besok, enak, endah aja. Habis orang kita gantung dengan harapan. Padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Sementara kita melangkah melenggang dengan senyum, sedang orang lain menggerutu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini pada gilirannya akan kembali penyakitnya kepada diri kita juga, menyuburkan watak munafik, mengucilkan kita dari dalam pergaulan dan menjauhkan kita daripada ketenangan hidup. Karenanya dusta memang berbahaya. Dalam perjuangan, dusta akan menimbulkan watak pengkhianatan. Dusta juga bisa menyebabkan munculnya musuh-musuh dalam selimut, yang pura-pura berteriak membantu perjuangan tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi banyak. Tapi mencari teman yang mau diajak berkeluh kesah itu yang langka. Oleh karenanya, di dalam kehidupan ini untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga lidah dengan sebaik-baiknya.